Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita kembali sama-sama menjalankan aktivitas rutin kita. Malam ini kita mengawali program kita sama-sama, yakni nasik ngaji plus musik. Harusnya nasik ngaji ngopi plus musik. Nah, ini ngopi karena disebut ngopi. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, malam hari ini saya ditemani oleh Mas Baso, gitaris kita dari Simple Coffee. Insyaallah malam hari ini kita akan mengupas beberapa hal
Di antaranya yang bersumber dari kitab Nasaihul Ibad. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau pernah menyampaikan sebagai berikut. Apa yang disampaikan oleh sahabat Abu Bakar? Sahabat Abu Bakar, "Tsamaniyatu asya'ahunna zinatul li tsamaniyati asya'." Ada 8 macam perhiasan, 8 macam perkara yang menjadi perhiasan terhadap 8 macam perkara yang lainnya. 8 perkara itu menghiasi 8 perkara yang lain. Apa saja yang 8 perkara tersebut? Yang pertama adalah al-afafu zinatul faqri. Afaf itu artinya tidak meminta-minta. Tidak meminta-minta itu merupakan hiasan dari kefakiran. Kenapa? Karena kalau kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala fakir dalam keadaan dalam membutuhkan sesuatu, maka seharusnya kita tidak boleh meminta-minta kepada manusia. Tidak boleh meminta-minta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyampaikan mungkin sebabnya atau asal muasalnya kita tidak diperkenankan untuk meminta-minta kepada manusia adalah contohnya kadal faqru ayyakunal kufra, kata Rasul. Terkadang kefakiran itu menjerumuskan kita terhadap kekafiran. Jangan sampai kekurangan harta yang ada pada diri kita justru menjerumuskan kita kepada kekafiran. Kita lihat banyak contohnya, contoh-contoh yang tidak baik. Ada orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia kekurangan harta. Kemudian ia meminta-minta dan tidak dapat meminta-minta, dia pun rela menggadaikan imannya, menggadaikan akidahnya hanya untuk mendapatkan harta saja. Hanya untuk mendapatkan harta. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya al-afafu zinatul faqri, di mana tidak meminta-minta merupakan hiasan dari kefakiran seseorang. Kemudian yang kedua kata sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, yaitu bersyukur adalah wa syukru zinatun ni'mah. Wa syukru zinatun ni'mati, bersyukur adalah perhiasan dari nikmat. Betapa Allah Subhanahu wa taala pun berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surah Ibrahim bahwasanya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Artinya apa? Kenikmatan itu harus dipelihara. Dipelihara dengan apa? Dipelihara dengan rasa syukur. Maka rasa syukur itulah yang akan menjadi perhiasan bagi kenikmatan yang kita dapatkan. Jangan berharap kenikmatan yang lebih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sementara kita tidak menjadi orang yang bersyukur atau lupa bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi bahan perenungan. Mungkin kita tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah. Mungkin kita tidak bisa merasakan nikmatnya membaca Al-Qur'an. Mungkin kita tidak sholat karena kita tidak mendapatkan nikmat. Mungkin kita sujud kepada Allah karena kita tidak mendapatkan kenikmatan di saat sujud. Maka kunci utama kenikmatan itu datang adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan manifestasi syukur kita kepada Allah diantaranya dibuktikan dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga kata sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, wasabru zinatul bala. Sabar itu merupakan perhiasan daripada bencana. Sabar itu merupakan perhiasan daripada balai dan musibah. Kalau kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa musibah dan lain sebagainya, maka yang menjadi perhiasan bagi diri kita adalah rasa sabar. Sabar itu bagaimana? Sabar itu bagaimana tidak ada batasnya. Sabar itu tidak ada batasnya. Kenapa? Karena kalau sabar ada batasnya, berarti kita sudah menjadi orang yang tidak bersabar.
tidak bersabar terhadap kesabaran itu sendiri. Oleh karenanya sabar itu tidak ada batasnya. Kemudian yang keempat apa? Wa tawadu'u zinatul hasadi. Dan tawadu atau sikap rendah hati adalah perhiasan leluhur-leluhur kita. Para pendahulu kita, mereka adalah orang-orang yang tawadu, orang-orang yang rendah hati. Sehingga kemudian mereka bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa mendapatkan ilmu yang berguna, bisa mendapatkan dengan mudahnya ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala diserap oleh mereka. Kenapa? Karena kita orang atau hamba yang pantas untuk bertawadu atas semua kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya insyaallah saya dengan Mas Baso akan membawakan lagu Kebesaranmu. Ya, Kebesaranmu. Ini karena bukan penyanyi, yang nyanyi mohon dimaklumi kalau suaranya nggak enak. Liriknya belum ada, harus dari dulu kan. Kau tempatku mengadu hati, memberi salah hidup, dunia dan seisinya milikmu, mencintaimu sejati. Ku manusia yang penuh dosa, berharap ampunanmu. Lihat di langit kesempurnaan Tuhan, oh cinta pertama dalam hidup. Allahu Akbar Maha Besar, memujamu begitu indah, selalu kau berikan semua kebesaranmu Tuhan. Allahu Akbar Maha Besar, memujamu begitu indah, selalu kau berikan semua kebesaranmu Tuhan. Nah, itu suaranya antara suara dan musiknya gak nyambung. Gak apa-apa lah, karena bukan penyanyi. Ternyata nyanyi itu gak semudah ngaji. Kalau ngaji tinggal duduk, dengarkan, taati guru. Kalau nyanyi ternyata sulit, harus ada keseimbangan itu antara penyanyi dengan pemain gitar. Ini kalau saya, kasihan pemain gitarnya. Ini kalau saya yang nyanyi. Nah, insyaallah nanti mudah-mudahan ada penyanyi lah. Ustaz Andre nanti insyaallah akan nyanyi terakhir. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang keempat adalah wasabru zinatul bala. Sabar itu merupakan perhiasan dari bala dan musibah. Sehingga orang-orang yang bersabar itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyertainya di mana? Dimanapun, kapanpun. Dengan ujian apapun maka dia akan disertai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bis-sabri was-shalah, memohon pertolonganlah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan salat. Bukan dengan yang lain. Artinya apa? Orang-orang yang sabar
dibuahi hasilnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hasil innallaha ma'as sabirin. Karena Allah beserta orang-orang yang sabar. Kenapa kesabaran itu ada? Karena ujian itu pasti datang. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Nah itu. Hadirin yang dirahmati Allah semua. Monggo Mas yang mau masuk silakan. Nah, kita sama-sama sambil ngaji sama gitaris kita Mas Basu. Jadi insya Allah kita akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Sesuatu tersebut apa? Minal khaufi, rasa takut. Wal ju', rasa lapar. Wa naqsin minal amwal, kekurangan dari harta, benda yang ada dalam diri kita. Wal anfusi wal thamarat, dan lain sebagainya. Itu di antara ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa basyiris sabirin. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan kepada siapa? Kabar gembira kepada siapa? Kepada orang-orang yang bersabar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita menjadi orang yang bersabar di dalam menjalankan ibadah kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang sabar di dalam menjalankan ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita diberikan kesabaran di dalam menghadapi segala macam permasalahan yang kita hadapi. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Itu baru 4 hal. 4 hal lainnya bagaimana? Insya Allah akan kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ketika cinta bertasbih. Ya, penutup ketika cinta bertasbih. Bertuturlah cinta, mengucap satu nama, seindah goresan sabdamu dalam kitabku. Cinta yang bertasbih mengutus hati ini, ku sandarkan hidup dan matiku padamu. Bisikan doaku dalam butiran tasbih, ku panjatkan pintaku padamu Maha Cinta. Sudah di ubun-ubun cinta mengusik rasa, tak bisa ku paksa walau batinku menjerit. Ketika cinta bertasbih, nadiku berdenyut merdu, kembang kempis dadaku merangkai butir cinta. Dari tangan tergambar, tak bisa aku mentang, sujud syukur padamu atas segala cinta. Ketika cinta bertasbih, hatiku berdenyut merdu, kembang kempis dadaku dalam butiran cinta. Garis tangan tergambar, tak bisa aku mentang, sujud syukur padamu atas segala cinta. Garis tangan tergambar, tak bisa aku mentang, sujud syukur padamu atas segala cinta.
cinta bertasbih. Oke, terima kasih. Insyaallah kita jumpa lagi di Jumat malam Sabtu yang akan datang. Kita lanjutkan pembahasannya dengan nanti terakhir mungkin lagu-lagu fenomenalnya yang akan dibawakan oleh Mas Basel. Solo.